Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman, ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan yang dimaksud bukan sekedar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan internal umat beragama, pertentangan antar umat beragama atau antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki adalah suatu kondisi terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang nyata, dengan tetap menghargai adanya perbedaan antar umat beragama dan kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakininya tanpa mengganggu kebebasan penganut agama lain. Jadi kerukunan yang kita cita-citakan bukanlah sekedar rukun kerukunan, melainkan suatu kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis. Kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama. Dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Kerukunan demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini ada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan seluruh umat beragama di Indonesia. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlibat dan berhubungan satu sama lain dalam berbagai kepentingan. Perlu memahami secara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup beragama bagi kepentingan mereka. Sedangkan kerukunan dinamis yang dimaksudkan bukan hanya sekedar kerukunan yang berdasarkan kesediaan untuk menerima ekstensi-ekstensi lain di dalam hidup tanpa saling menjaga dan saling menyapa. Tetapi kerukunan dinamis ini yaitu didorong oleh kesadaran sendiri bahwasanya walaupun berbeda, tetapi semua kelompok itu mempunyai tanggung jawab yang bersama, tugas yang sama. Di sini ditekankan bahwasanya di dalam kerukunan dinamis bukan hanya melakukan tugas sendiri-sendiri, tetapi juga melakukan tugas itu secara bersama-sama, bukan hanya sama-sama bekerja. Jadi di kerukunan dinamis ini ditekankan bahwasanya kita harus hidup bersama-sama, saling bertoleransi antara satu sama yang lain agar tercipta kerukunan yang baik dan benar. Apa sih sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan kerukunan? Yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal. Penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.